perwakilan atau ada inisiatif aku yang kabel jadi kelompok yang itu pertama-tama tes dulu pengetahuannya, lalu siapa yang bisa itu yang diminta untuk menjelaskan ke teman-temannya. Siapa yang bisa diminta untuk Iya. bagaimana yang belum bisa jadi banyak fakultas supaya gitu ya inginnya seperti itu. Sebenarnya siswa yang sudah mahir kan kemarin itu trik perkalian 11, 9 dan 4 5 6 ya yang pakai jari itu. Nah itu siswa yang sudah bisa, yang sudah mahir pas kami mengajarkan di mahasiswa mengajar itu panggil ke depan untuk mengajarkan ke teman-temannya. ya maksud itu jadi pendidikan itu yang bisa menjadi bekal supaya teman-teman bisa ada kolaborasi di situ ya. Jadi pada sukses pendidikan jangan sampai nggak bisa terus nggak diopeni terus strateginya mandek. Nah itu ya sudah kalau ada semacam strategi bagaimana nggak bisa itu tetap bisa nanti Untuk rekomendasi dari program ini pertama-tama mungkin perlu ada penguatan kita bersatu dulu biar bisa melaksanakan semua programnya nanti. ya memang SKL-nya matematika di SD itu anak harus hafal perkalian 1 sampai 10. Tetapi kalau coba kita cek adik-adik yang masuk ke SMP perkaliannya sudah di 10 nyaris hanya 50% dia hafal. Berarti kan memang di SD itu harus ini karena matematika itu fondasi. Jadi kalau fondasinya nggak kuat ketambahan materi berikutnya susah. Kalau saja perkara dia nggak hafal, maka dia belajar tentang luas bangun data, misalnya luas persegi panjang kali lebar, kan perkara lagi, ya kan? Misalnya belajar tentang volume bangun rumah, panjang kali lebar kali tinggi untuk mengukur volume balok pada balok. Kan ada perkara 8 kali 5 kali 7, bisa gitu. Dia pun perkara lagi, perkara itu terus mematangkan anak-anak itu perkara sampai 10 bisa. Terus program juga bisa. Ada anak SMP itu program tidak bisa. Ini gimana ini saudara? Ya Allah lebih nah ini ekstra karena itu matematika itu dasarnya ya di SD karena itu matematika tidak ada kalau guru matematika tidak bisa guru bahasa Indonesia mengajar matematika pasti nggak makan banyak kedodorannya. Akhirnya SMP loh pertama nggak apa 5 kali 4 30 saja 5 kali 5 30 itu gimana gitu ya kalau ya 5-nya itu ditambahkan sebanyak 4 kali 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi anak pakai proses gini 3 kali 1 nggak paham. Artinya kalau kita minum obat itu dalam 1 hari itu 3 kali, artinya satunya itu diulang 3 kali 1 tambah 1 tambah 1. Itu nggak paham konsep 3 kali 1 bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Itu nggak paham konsep karena memang di SD-nya gurunya bukan guru matematika, guru bahasa Indonesia yang ngajar. Jadi konsepnya nggak paham. 3 kali 1 dia nggak paham. Beda dengan 1 kali 3 ya, Pak. 1 kali 3 berarti 1 kali minum itu artinya obat. Tapi kalau 3 kali 1 berarti kali minum 1 obat. Pagi 1, siang 1, malam 1. Itu konsep perkalian dasar yang harus paham. Kalau itu nggak paham bisa rancu perkalian. Terus itu juga ngajar matematika sama IPA, spesialis di 24 tahun ngajar spesialis matematika IPA. Jadi materi matematika itu kalau ngajar fine, kalau masalah konsep fine. Tapi anak-anak tahu mengapa yang sekali, mengapa sebab itu anak-anak SD paham. Oh ini kan seperti itu. Itu seringkali menggunakan kosakata atau kata kerja, kata tanya ini terbuka. Mengapa? Bagaimana? Kenapa? Itu mengajari anak-anak untuk berpikir kritis, untuk mampu analisis. Mengapa? Ini harus dikalihkan. Kok tidak dijuna? Misalnya kalau kita melihat operasi hitung campuran ya, kan yang dalam guru lebih dulu, baru perkalian pembagian. Kok dia konsep nggak paham? Kalau guru bahasa Indonesia ngajar, mungkin dikerjakan dari yang pertama sampai ke belakang. Padahal itu ada konsep bahwa yang ada di dalam Tipolodo kerjakan lebih dulu, ketemu perkalian
dikerjakan lebih dulu kan gitu ya. Nah, guru bahasa Indonesia nggak paham konsep itu. Dia jelas aja dikerjakan malah dari depan. Tetapi kok ada jawabannya? Ya memang matematika itu begitu. Dikerjakan di depan ada jawabannya, dikerjakan dengan rumus yang sesungguhnya juga ada jawabannya gitu. Jadi memang ini yang perlu diperbaiki adalah tingkat dasar. Cuma di mana itu kelompok kerja kepala sekolah, KKP itu tidak bisa. Karena memang pemerintah terlalu banyak nanti mengangkat guru di sekolah dasar. Mau SD waktu matematika beli, biaya pemerintah nanti dalam menggaji guru terlalu banyak. Karena itu SD itu dibuang pangkus pakai guru kelas. Urusan apa yang semula kabeh? Ya, itu akhirnya kedua-duanya di SMP, jadi di SMP dan lagi. Saya tak dapat anak-anak SD sama saya pikir gak perlu dandani. Dia bisa menjadi tempat putar teman sebaya nanti. Untuk dilanjut. Ya, untuk program selanjutnya ada transformasi digital kepembelajaran yang pertama ada apa? Mahasiswa. Wah, ini sudah pakai laptopnya ya. Laptopnya begini deh. Kok Chromebook ya? Kemarin kita dapat bantuan dari pemerintah ya, punya 15 laptop. Pemerintah sangat apa ya? Ini ya sangat sayang Pak saya dan bisa menjadi. Ini anak yatim gitu. Anak yatim, anak gitu. Dapat bantuan apa aja? Ini anak yatim dulu. Jadi di sini kami ingin menggunakan Chromebook dari pemerintah itu kan sebelumnya tidak pernah terpakai ya. Jadi di sini Ini koreksi lagi kami sebelum sih kurang maksimal. Jadi kami mengajarkan siswa cara mengoperasikan Canva, menggunakan fitur yang ada di Canva dan menghasilkan produk dari Canva. Nah, sebenarnya ini siswa kelas 7, 8, dan 9 dan produknya itu berbeda-beda karena kami juga menggunakan hadiahnya berbeda-beda. Untuk kelas 7, produknya yang dihasilkan adalah kentik tanaman. Nah, kentik tanaman ini digunakan nantinya untuk program kerja kenali tanamanmu. Jadi di belakang itu Bu, di tanaman-tanaman itu ada kentik tanamannya. Itu dari hasil kelas Canva siswa kelas 7. Nah, untuk kelas 8 kami ajarkan cara mendesain poster hari guru yang dipajang pada saat hari guru, kemudian pamflet promosi menjahit dan otomotif. Jadi tujuan kami agar anak-anak itu juga bisa mempromosikan apa yang sudah mereka buat itu. Ya. Untuk kelas 9 kami ajarkan cara mendesain poster ini. Posternya itu tentang E5. Kaliannya itu ditempel di sekitar 5 sekolah itu, jadi biar bisa 5 sekolah kayak teks. Ini saya buat gitu. Mereka merasa dihargai. Kalau bisa semua di sekolah itu memberi sumber informasi pengetahuan buat anak-anak ya. Mungkin anak buat quote-nya mungkin quote-nya Mbak Bisri, Mbak Sari, nanti foto kan didesain ya. Quote-nya apa, foto beliau, kemudian pewarnaannya bagaimana nanti ditempel di sekolah. Di sekolah dindingnya semuanya memberikan informasi. Jadi setiap kali mulai aku ada informasi di dalam, ke atas juga ada informasi di dalam, gitu. Itu penting dulu. Dari hasil karya anak-anak sendiri yang menggunakan Canva tadi. Mungkin bisa berdiri dipersiapkan untuk ajaran baru atau semester 2 ini misalnya. Anak-anak waktu pegang itu senang gitu apa? Kayak baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Saya suruh pegang ini aja dipegang gitu, gak berani pecet santai. Gak berani pecet. Saya bilangin nggak apa nggak bakal ledak. Ada perasaan kalau anak siapa ini nanti kalau rusak gimana? Iya. Nanti saya harus menggantikan. Anak itu serba tertekan gitu. Karena kita perlu membesarkan. Tidak apa-apa kalau pun ini rusak karena belajar nggak apa-apa anak. Nggak apa-apa dia silakan dipakai aja. Rusak karena dipakai belajar ya nggak apa-apa. Cuma diajarkan cara penggunaannya. Gitu. Ya
Tapi juga senang juga. Iya, karena mungkin barang seperti itu buat kita kan hal biasa ya. Buat adik-adik itu sebenarnya kan barang mahal. Kalau saya pencet terus rusak tuh, gitu. Harus bagaimana saya kan? Karena itu adik-adik betul. Betul atau tidak apa-apa itu produk pun tidak masalah ini. Alhamdulillah, kelebihannya ya setelah kelas tanpa siswa ini, siswa itu jadi sering fokus kayak, mbak aku pinjam nama Buat buku, latihan gitu, buat latihan apa atau itu ya nyarinya mereka isi-isi. punya inisiatif sendiri gitu. Ya berarti nanti kalau ditinggal adik-adik ini budaya itu tetap harus ditindaklanjuti oleh guru. Jadi mungkin jaga di perpustakaan kalau anak-anak misalnya ingin promosi ya dipersilakan mengoperasikan kayak gitu. Mungkin juga kan anak-anak kita sudah ada motivasi untuk mau ya, ini yang harus tetap ditumbuh kembangkan ini karena adik-adik sudah mulai memupuk dan sudah ada bibit-bibit motivasi yang bagus ya. Juga banyak yang pengennya pakai tahu. Nah, Kaos gitu gitu. ya. Nah, desain kaos atau mungkin nanti ini jadi nanti ini karena kasian banget adik-adik ini. Mungkin laptop itu baru pertama kali, oh ternyata isinya kayak gini ya. Monggo. Untuk tantangannya sendiri, memang banyak siswa yang merasa senang, tapi juga ada yang merasa malu gitu untuk ditanya. Jadi siswa ini kebetulan itu di belakang sendiri gitu. Terus kayak diem aja nggak mau tanya ke teman-teman gitu. Jadi waktu itu saya latih, ternyata dia belum buat apa-apa gitu. Terus saya tanya kenapa nggak bisa, terus dia diangkat itu sambil saya ajari. Terus kan saya tinggal melihat siswa lainnya gitu. Pas saya kembali lagi, ternyata kayak desainnya itu juga lagi dari awal lagi gitu. Ya malu gitu untuk bertanya. Ya kalau Latihan. baru mengenal laptop ya, iya caranya isinya juga untuk apa saja gitu. Untuk rekomendasinya mungkin guru-guru perlu membiasakan pada siswa untuk membawa bambu ketika ada proyek menggunakan tanpa ada biasa. Apakah adik-adik itu juga diajarkan bagaimana cara mengambil gambar yang bagus, view, angle gambar yang bagus? Sehingga itu kan juga katakanlah pengetahuan dasar ya perlu diajarkan ya. Saya kalau ada pembelajaran praktek ya, bagaimana cara mengambil gambar yang bagus yang bisa dipakai seperti yang kalau dibuat ini yang pamflet atau brosur PPDB misalnya itu bagus gitu. Saya harapannya pamflet PPDB-nya SMP Islam Jaya itu nanti adik-adik itu yang apa yang bisa gitu. Karena kan tidak dari cara ngambil foto ya, kan nggak semua orang itu bisa ngambil foto yang bagus gitu. Wah dicepret gitu ya, punggung geger-geger tuh foto ya. Ini wajahnya mana? Pertama punggung yang di foto gitu. Kalau itu belum, mungkin kalau program kita dilanjut lagi ya. Itu belum. Ini hal yang paling mendasar deh. Saya kalau mau bikin katakanlah apa ya pembelajaran di kelas, menginformasikan ke itu katakan begini. Itu kan harus apa pertama kemampuan yang foto itu kan yang utama yang bagus. Jangan sampai hanya orang lihat di foto kemudian tidak tahu wajahnya ya, itu diberikan deskripsinya gitu kan malah kurang cantik gitu. Itu wajahnya mana sih dari itu? Tapi di sekolah anak sering saya pinjemin kamera HP. Iya, ya perlu diajarkan cara mengambil view angle foto yang bagus. Tidak semua orang mampu. Boleh. Untuk selanjutnya kelas tanpa guru, jadi ini yang belajar gurunya bagaimana cara menjadikan Canva itu sebagai media pembelajaran yang menarik gitu kan. Jadi di sini bersama gurunya diajarkan fitur-fitur yang ada di Canva, kemudian mendemonstrasikan pembuatan materi PPT interaktif, juga poster-poster yang biasanya pamflet-pamflet buat WA atau buat apa, dan dilaksanakannya dengan Chromebook ini untuk semua guru. Tapi waktu itu memang hanya ada sebagian guru yang bisa hadir karena ada nggak semua guru kan hadir di Jogja itu, yang guru
setiap hari juga hanya sebagian, selebihnya juga mencari kemana-mana gitu ya. Nah itu tantangannya. Dan rekomendasi dari kami adalah biasakan lagi, mungkin bisa nantinya bisa membuat poster sendiri atau membuat desain sendiri, membuat PPT yang menarik buat anak-anak. Kalau di Neva juga sudah banyak template-templatenya gitu ya. Jadi kalau tidak masuk-masukkan materi seberapa menurut adik-adik ya, apakah guru di SMP Islam Indonesia itu sudah katakanlah melek Canva berapa persen? ya 80 lumayan Berapa lah. persen? Terus pada saat diberikan materi itu bagaimana hasil karya guru? Menurut penilaian adik sendiri? Kurang. Biasanya jujur ya kamu ya memang harus dibiasakan memang. Nah, Memang kalau baru maksudnya secara pemahaman dasar ini digunakan ini paham. Cuma kalau estetika ya mohon maaf kamu memang kurang, harus memang dibiasakan kalau itu. Kalau dasarnya sudah bisa, insya Allah bisa. juga kalau masalah itu kan masalah cita rasa. Iya betul, itu cita rasa. Biasanya kan memang kalau ibu-ibu itu mungkin juga kayak Referensi desainnya kan berbeda-beda. Antara gambar dengan redaksi mungkin nggak nyambung. Pak. Iya. Maksudnya asal ada saja. Iya, Penempatan seperti juga itu. mungkin tidak diperhatikan bagaimana yang cantik, yang katakanlah penempatannya itu enak. Iya. Jadi memang seperti itu jam terbangnya harus tinggi. Jadi memang butuh jam terbang. alhamdulillah untuk stiker-stiker untuk bapak ibu guru itu waktu dijelaskan itu alhamdulillah nyambungnya apa Iya, yang cepet. cepat.